Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Kopi Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk belajar membuat sistem pakar penyakit menggunakan metode forward chaining yang berbasis web. Pada sistem pakar ini nanti teman-teman tidak hanya bisa untuk diterapkan di penyakit ya. Sistem ini juga bisa diterapkan mungkin bisa untuk kerusakan ya, jadi bisa untuk penyakit, bisa untuk kerusakan juga. Nah, nanti penyakitnya apa sebenarnya bebas ya teman-teman, tidak spesifik untuk penyakit tertentu. Yang penting nanti ada gejala, ada penyakitnya, ada basis aturannya atau basis pengetahuannya, semua bisa dibuat ya. Jadi penyakit apapun bisa, kemudian kerusakan apapun juga bisa, yang mungkin kerusakan mesin, kerusakan yang lainnya, intinya bisa ya. Untuk mesin, untuk alat-alat nanti bisa teman-teman kembangkan sendiri intinya. Nah, nanti untuk pembuatannya di sini karena berbasis web standar ya, untuk nanti menggunakan HTML, kemudian Bootstrap 4 untuk front end-nya, untuk tampilannya, kemudian nanti untuk back end-nya menggunakan PHP natif ya. Di sini saya menggunakan PHP yang natif saja, kemudian database-nya menggunakan MySQL. Nah, kita langsung saja untuk ke pembahasannya. Kita akan bahas yang pertama untuk pembuatan database-nya terlebih dahulu. Karena di sini nanti ada beberapa database yang harus beberapa tabel yang harus teman-teman buat terlebih dahulu. Oke, di sini sudah saya buat untuk desain tabelnya. Nah, yang pertama, silakan teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan ini ya, Sampai control panelnya silakan diaktifkan. Kemudian untuk proses pembuatan database-nya silakan teman-teman mau menggunakan PHP admin, boleh juga. Di sini saya menggunakan Navigate karena saya lebih nyaman menggunakan ini ya. Silakan kalau mau menggunakan PHP admin juga boleh, sama saja. Oke, di sini saya akan buat database yang baru. Saya menggunakan Navigate di sini ya. Saya bernama db underscore contoh sistem pakar forward chaining ya. Ya, contoh saya beri singkatan db underscore spfc ya, sistem pakar forward chaining. Ya. Oke, di sini ya teman-teman, saya buka. Nah, saya new. Nah, yang pertama adalah tabel gejala. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan data-data dari gejala, entah itu gejala penyakit atau data gejala kerusakan. Nah, di sini saya hanya membuat dua buah field, yaitu ID gejala dan nama gejala. Seumpama mau ditambah, silakan nanti bisa dikembangkan sendiri. Oke ya. Ya, saya buat simpel ya, ID gejala, nama gejala. Yang pertama ini saya buat integer karena nanti mau saya buat otomatis ya. Di sini dia integer 11. Nanti dia sebagai primary key dan auto increment karena mau saya buat otomatis saja ya. Primary key jangan lupa, auto increment. Silakan ya teman-teman, ini formatnya primary key auto increment. Ini kemudian nama gejala di sini saya buat varchar. Di sini contoh 200 ya. Ya, 200 atau 100 silakan untuk nama gejala. Kalau mau dibuat lebih pendek 100 juga boleh. Di sini contoh 200 juga boleh. Di sini defaultnya 255. Oke, saya simpan. Saya beri nama gejala. Ya teman-teman, ini untuk tabel yang pertama. Ini ya. Kemudian kita akan buat, saya buat new lagi di sini ya. Saya buat new lagi. Ya, kita akan coba buat tabel yang kedua, yaitu tabel penyakit. Nah, jadi kalau gejala-gejala itu untuk menyimpan gejala, kalau penyakit ini untuk menyimpan nama penyakit-penyakitnya. Ya, contoh mungkin kalau gejala kan bisa panas, bisa meriang gitu kan, terus batuk-batuk ya kan, mengeluarkan lendir. Nah, itu kan bisa gejala-gejala. Mungkin sebuah penyakit bisa penyakit 2 atau 3 penyakit tertentu bisa mempunyai gejala yang sama. Maka di sini saya buat ada gejala. Nah, kemudian kalau penyakit kan lebih spesifik. Contoh penyakit mata, nanti bisa ada katarak, bisa ada miom contohnya kan, miopi dan lain-lain. Nanti bisa macam-macam ya nama penyakitnya, nanti bisa lebih detail. Nah, sebuah penyakit itu kan pasti ada gejala-gejalanya. Nah, maka di sini ada penyakit. Oke ya, penyakitnya bisa
bermacam-macam, nanti tergantung kasusnya apa atau tergantung kasus penyakitnya teman-teman apa. Tentang penyakit apa ya, contoh bisa mata penyakit mata itu kan bisa penyakit mata itu kan bisa jenisnya bisa ada beberapa macam ya. Contoh penyakit jantung pun juga ada jantung koroner, jantung apa kan gitu kan. Bisa ada bermacam-macam. Nah, itu saya buat penyakit di sini. Oke ya. Penyakit saya buat integer di sini, sama di sini primary key auto increment ya teman-teman. Ada nama, keterangan, solusi. Oke. Kemudian keterangan solusi. Oke. Nama varchar 50 teks. Oke, di varchar saya buat 50 ya. Keterangan ini maksudnya keterangan dari penyakit ini. Mungkin ada keterangan sedikit karena panjang, mungkin saya buat teks aja ya. Atau kalau mau dibuat varchar 200 juga boleh. Di sini saya buat teks biar bisa panjang. Nah, solusi pun juga saya buat teks. Mau dibuat varchar pun juga boleh. Nah, di sini aja. Yang integer. Oke, primary key auto increment, kemudian nama penyakit 50, keterangan dan solusinya apa. Saya save. Oke, seperti ini. Ya, ini bisa menyesuaikan ya, tidak harus tag. Ini intinya formatnya bisa varchar juga. Tetapi ya terbatas 200 ya. Seperti itu. Tidak ada masalah. Oke, ya, seperti ini. Terus berikutnya adalah basis aturan. Nah, kita akan membuat basis aturan atau basis pengetahuannya. Jadi, kita akan membuat tabel yang digunakan untuk menyimpan data penyakit itu gejalanya apa. Nah, itu kita simpan di sini. Nanti ada dua buah tabel yang saya bagi, ada basis aturan dan detail basis aturannya. Ya, jadi fungsinya basis aturan atau basis pengetahuan ini adalah untuk menyimpan basis pengetahuan dari penyakit tersebut. Jadi penyakit A itu gejalanya apa aja, penyakit B gejalanya apa aja. Nah, itu kita buat sebuah tabel sendiri, namanya basis pengetahuan atau basis aturan, ini istilahnya aja ya. Silakan nanti bisa diatur sendiri. Yang pertama saya buat new lagi, saya beri keterangan ID apa tadi, ID aturannya. Oke, nanti silakan penamaan bisa menyesuaikan. Di sini sama ya, integer key auto increment. Nah, di sini karena ini basis aturan yang pertama, maka yang saya ambil ID penyakitnya di sini. Sama ya, integer, nanti dia otomatis. Oke ya, ini integer, ini ngambil dari tabel penyakit yang tadi. Yang ini ya. Ya, ini ke sini. Ya, ini ke sini ngambilnya yang ini untuk ID penyakitnya. Simpan dulu, saya beri nama basis aturan atau basis pengetahuan. Silakan nanti penamaan menyesuaikan. Oke. Nah berikutnya kita akan buat untuk detailnya. Nah, detail ini nanti karena setiap penyakit itu mungkin ada beberapa gejala, ya kan? Maka di sini saya buat detail detail untuk basis pengetahuan atau untuk basis aturannya. Nah, di sini formatnya adalah sama ID aturan, dia nanti untuk foreign key untuk ke sini, kemudian ID gejala ini foreign key untuk data gejala yang di sini. Nah, di sini tidak ada primary key-nya ya, karena nanti mungkin bisa sama, soalnya beberapa mungkin bisa sama, bisa muncul beberapa kali ya. Oke. Ini saya buat sama. Saya buat new tabel di sini. Oke, saya buat ID aturan sama. Ingat ini tipenya integer 11 ya, saya buat sama, tidak ada primary key dan auto increment-nya. Kemudian ID gejala ini ngambil dari sebagai foreign key ke tabel gejala. Kalau ID aturan ini foreign key ke tabel basis aturan yang ini, ya kan? Ini foreign key-nya di sini sebagai detail. Ini integer 11. Oke ya. Ini ya teman-teman, sudah ada di sini. Tinggal dicek. Oke ya. Saya simpan, ini saya beri nama detail underscore basis aturan atau basis pengetahuan. Oke ya, seperti ini. Oke.
Ya teman-teman, ini tadi untuk tabel utamanya. Untuk basis aturan ada ID aturan sama ID penyakit, kemudian ada detailnya, ada ID aturan dan ID gejalanya. Oke, save. Nah ini ya sudah ada 4. Nah berikutnya konsultasinya. Nah setelah nanti semua tersimpan, kita akan masuk ke tabel yang menyimpan data konsultasinya. Nah di sini saya buat ada 3 field ya, ID konsultasi, tanggal dia konsultasi sama nama. Seumpama ini nanti mau ditambahkan, silakan ya, untuk mungkin mau ditambahkan hal yang lebih privacy kayak alamat, nomor telepon, silakan. Cuma itu kan kadang-kadang nanti takutnya nggak diisi ya, maka di sini cuma saya buat nama aja. Seumpama mau ditambahkan alamat atau nomor telepon mungkin, atau email dan lain-lain, silakan nanti ditambahkan sendiri ya. Cuma saya buat 3 ini aja untuk tabel konsultasi utamanya. Oke. Saya buat tabel baru. Di sini ada ID konsultasi. Kemudian ada tanggal konsultasi ya maksudnya ya. Sama nama. Ini nama pasiennya maksudnya. Ya nama ini maksudnya nama yang melakukan konsultasi. Nanti kan siapa namanya. Nah, untuk data. Tadi sudah saya sampaikan bisa ditambahkan alamat dan juga nomor telepon. Seumpama mau ditambah sendiri. Ini saya buat integer sama ya, nanti otomatis primary key auto increment. Ini ya teman-teman. Oke, tanggal ini date. Varchar tadi nama 50 ya. Oke, saya simpan di sini. Saya beri nama konsultasi. Oke ya, seperti ini. Oke. Saya buat tabel yang kedua berikutnya, yaitu adalah detail konsultasi. Detail konsultasi ini untuk menyimpan data-data detail dari detail gejala-gejala yang dipilih oleh si pasien. Nanti kan ketika konsultasi pasien memilih dia gejalanya apa yang dirasakan, gitu kan untuk mengetahui penyakitnya apa, kan jelas kita tanyai gejalanya apa. Nah di sini saya simpan di detail konsultasi. Nah ID konsultasi ini sebagai foreign key yang ke sini, ID gejala ini foreign key ke yang tabel gejala yang ada di sini. Oke ya. Saya buat tabel baru. Ada ID konsultasi, ini foreign key ke tabel konsultasi yang tadi. Maka saya buat sama integer 11. Di sini tidak ada primary key-nya ya, tidak ada ya, karena dia detail untuk tabel pembantunya. Terus di sini ada ID gejala tadi ya. Oke, ini sama, ini integer juga. Saya buat sama dengan yang ada di tabel gejala tadi. Oke, seperti ini, simpel aja. Saya beri nama detail underscore konsultasinya. Nah ini untuk menyimpan data gejala dari si pasien. Ya fungsinya itu. Nah berikutnya yang terakhir adalah tabel detail penyakit. Nah detail penyakit ini untuk menyimpan data hasil konsultasi. Nanti sama, ini ada ID konsultasi, dia foreign key ke yang di sini primary key-nya. ID penyakit ini nanti untuk mengetahui penyakitnya apa, ini foreign key ke tabel penyakitnya ini. Kemudian persentasenya, ini nanti saya buat persentase. Jadi nanti hasilnya itu adalah si A, Anda berdasarkan gejala-gejala ini Anda mempunyai penyakit ini. Ya persentasenya sekian, penyakitnya ini kan dari beberapa gejala itu mungkin bisa muncul beberapa penyakit kan. Tidak langsung ke penyakit tertentu yang langsung itu. Ya karena kan setiap gejala pasti bisa terdapat di beberapa penyakit. Jadi nanti tinggal persentasenya aja. Oh dia mungkin batuk juga ini tapi persentasenya sekian. Mungkin dia demam berdarah tapi persentasenya sekian. Nah, nanti bisa diatur di sini untuk muncul detail penyakitnya apa. Oke ya. Di sini ada ID konsultasi sama. Nanti ada ID penyakitnya apa dari konsultasi itu. Kemudian persentase, saya buat modelnya persentase. Ini untuk model hasil seperti ini sebenarnya macam-macam ya teman-teman. Jika teman-teman ada yang modelnya harus persis sama sesuai yang ada di basis aturan, silahkan. Cuma kalau saya nanti tidak model seperti itu, tapi model berdasarkan persentase aja. Jadi dia nanti ketika milih suatu gejala, kita cari ke basis aturannya apa, sesuai yang ada di basis aturan, nanti tinggal kita munculkan persentase penyakit berdasarkan gejala tersebut. Ya modelnya. Jadi tidak harus pas, karena kalau pas nanti kemungkinan juga akan muncul
kosong ya, penyakitnya tidak ada yang ditemukan. Saya tidak mau yang model seperti itu ya, tapi modelnya persentase aja. Ini tadi integer, ini foreign key ya, tadi 11, berarti ini sama integer juga. 11, tidak ada foreign key juga ke tabel penyakit ya. Nah, persentase tadi 104. Oh, ini integer. Ini saya buat ini boleh. Ini integer juga boleh sih, kalau ini kan paling kecil ya, 4 digit aja, karena kan 100. Paling pol kan 100%. Nanti 100, nanti tanda persennya saya buat teks aja. Oke. Ini aja ya. Ini saya buat detail underscore penyakit. Ini fungsinya untuk menyimpan hasil konsultasinya atau penyakit apa saja yang muncul berdasarkan gejala-gejala yang dipilih oleh si pasien. Oke, ya, seperti ini ya, tidak ada key sama autonya. Oke. Nah, ini ya teman-teman, ini untuk tabel yang nanti kita gunakan dalam pembuatan sistem pakar menggunakan metode verbal chaining. Nah, nanti akan saya backup, nanti silakan saya upload dulu, kemudian teman-teman bisa download linknya ya, melalui link di di keterangan ya, di deskripsi, di deskripsi. Nanti bisa teman-teman cek untuk seumpama mau untuk menggunakan backupnya. Nanti bisa teman-teman gunakan sendiri, atau teman-teman bisa belajar ini ya, satu persatu, tinggal dicek di sini. Nah, ini ya sudah saya letakkan di sini semua. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa teman-teman cek satu persatu sambil belajar membuat database dan juga tabel. Oke teman-teman, terima kasih untuk video pertama kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.